Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman sekalian, saya Woode Astifah Marisanda Abeto, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usulin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada video kali ini, saya akan membahas materi pengenalan makhorijul huruf. Dalam Quran Surah Al-Muzammil ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Maksudnya, kita harus membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan tidak membacanya dengan asal-asalan. Penguasaan hal ihwal makhraj merupakan sebuah keharusan, sebab komponen ini merupakan bagian dari maksud tajwidul huruf dalam mengartikan tartil. Dalam hal ini, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Dengan demikian, para pembaca Al-Quran ketika kita kurang atau tidak menguasai makhorijul huruf secara teori maupun praktik, maka tentulah kualitas tartilnya tidak akan mencapai tartil yang optimal ataupun kurang bertajwid. Nah, kewajiban utama kita ketika kita belajar membaca Al-Quran, salah satunya adalah mengetahui makhorijul hurufnya. Dalam ilmu tajwid, terdapat hak dan mustahak huruf yang harus kita praktikkan atau kita perhatikan dalam membaca Al-Quran. Salah satu hak-hak tersebut adalah terkait makhorijul huruf. Nah, kalau kita membaca Al-Quran dengan makhorijul huruf yang tidak tepat atau tidak benar, maka kita tidak menunaikan hak-hak huruf tersebut, dan itu bisa mengubah makna dari Al-Quran. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian makhorijul huruf. Nah, apa itu makhorijul huruf? Secara bahasa, makhorijul huruf berasal dari kata makhorij dan al-huruf. Makhraj adalah bentuk jamak dari makhraj yang artinya tempat keluar, sedangkan huruf adalah bentuk jamak dari kata harf yang artinya huruf. Sehingga makhrijul huruf secara bahasa berarti tempat keluarnya huruf. Adapun secara istilah, makhrijul huruf berarti tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah dengan karakteristik tersendiri pada tiap hurufnya. Huruf hijaiyah dalam hal ini adalah susunan dari ayat-ayat Al-Quran. Baik, menurut pendapat yang terpilih, huruf hijaiyah terbagi menjadi 17 makhraj, yang 17 makhraj itu terdapat di 5 tempat, yaitu al-halqa atau tenggorokan, al-lisan, lidah, asyafatain, 2 bibir, al-jawf, rongga mulut, dan al-khayshum, rongga hidung. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, al-halqa, yang artinya tenggorokan. Nah, huruf-huruf yang berasal dari tenggorokan disebut huruf halqiyah. Apa saja hurufnya? Terdapat dalam 3 makhraj atau tempat keluar. Yang pertama, hamzah, makhrijul hurufnya atau tempat keluar hurufnya di tenggorokan paling bawah. Kemudian, ain ha, makhrijul hurufnya tenggorokan bagian tengah. Dan yang ketiga, ghain kha, makhrijul hurufnya tenggorokan paling atas. Lanjut pada bagian yang kedua, makhrijul huruf yang kedua, al-lisan, yaitu lidah. Nah, huruf-huruf yang perangkat bergeraknya lidah disebut huruf lisaniyah. Apa saja huruf-hurufnya? Berdasarkan makhrijul huruf, huruf lisaniyah terbagi menjadi 10 makhraj atau tempat keluar, yaitu huruf qaf, pangkal lidah, huruf kaf, depan makhraj qaf, huruf jim, shin, ya, tengah lidah, huruf dhad, pinggir lidah bertemu geraham atas kiri, kanan atau keduanya, kemudian huruf lam, pinggir ujung lidah bertemu gusi muka atas, huruf nun, ujung lidah bertemu gusi muka atas, huruf ro, sama dengan nun, masuk sedikit ke punggung lidah, huruf sadalpo, memiliki makhrijul huruf yang sama, yaitu punggung ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Huruf zai, sin, sod memiliki makhrijul huruf yang sama juga, yaitu ujung lidah berhadapan halaman gigi seri atas dan bawah. Dan yang terakhir, huruf
ta, zal, wo memiliki makhorijul huruf yang sama, ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Makhorijul huruf yang ketiga yaitu asyafatain, yang artinya dua bibir. Nah, huruf-huruf yang perangkat bergeraknya bibir disebut huruf syafawiyah. Berdasarkan makhorijul huruf, huruf syafawiyah terbagi menjadi 3 makhraj atau tempat keluar, yaitu yang pertama huruf ba dan mim, 2 perut bibir, kemudian huruf waw, makhorijul hurufnya di antara 2 perut bibir, dan yang terakhir huruf fa, makhorijul hurufnya atau tempat keluar hurufnya, perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Dan yang keempat, makhraj yang keempat al-jauf, yang artinya rongga mulut. Nah, huruf jaufiyah, hurufnya merupakan huruf mat, apa saja, yaitu mat alif, ya sukun, dan waw sukun. Dan yang kelima atau yang terakhir, huruf al-khayshum, rongga hidung. Nah, huruf al-khayshum ini atau huruf khayshumiyah, huruf yang keluar dari pangkal hidung kita. Hurufnya adalah mim dan nun. Nah, baik teman-teman, setelah kita mengetahui makhorijul huruf yang telah kita jelaskan tadi, maka yang utama selanjutnya adalah kita belajar membaca Al-Quran dengan guru-guru yang mumpuni, atau kita praktik belajar membaca Al-Quran dengan guru yang mumpuni agar kita dapat dilatih dengan sebaik-baiknya. Demikian pembahasan dari saya mengenai makhorijul huruf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.